dan gerak. Video kali ini kami akan membahas tentang sejarah Indonesia 45 sampai 66. Nah, kami sebagai CJB di video ini akan membahas peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di Indonesia, mulai dari awal kemerdekaan, demokrasi liberal, hingga demokrasi terpimpin, dan apa saja hubungan peristiwa penting tersebut dengan peristiwa yang terjadi di masa sekarang. Mari kita saksikan videonya. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, Dan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama. Kami akan memulai dengan peristiwa paling penting dalam sejarah Republik Indonesia, Proklamasi 45. Soekarno sebagai proklamator menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal ini menandakan awal sebuah bangsa Republik Indonesia yang merdeka dari penjajahan. Setelah proklamasi kemerdekaan, Indonesia menghadapi sebuah fase yang penuh dengan tantangan dan perjuangan. Sebuah masa yang dinamakan masa mempertahankan kemerdekaan. Pada masa ini, Belanda sebagai pihak yang pernah menjajah Indonesia dan tidak mengakui eksistensi Indonesia sebagai sebuah negara yang baru merdeka, berusaha kembali menggunakan berbagai cara untuk kembali menguasai Indonesia. Pada periode 45 sampai 49, terjadi peristiwa besar seperti pertemuan Surabaya, Ambarawa, 5 Hari Semarang, Bandung Lautan Api, perundingan Linggarjati, agresi militer Belanda, dan lain-lain. Semua ini merupakan upaya Belanda untuk merebut kembali kekuasaan kolonialnya di Indonesia. Berakhir pada konferensi meja bundar di Den Haag, Agustus 49. Ini menjadi momentum penting bagi Indonesia untuk berdiplomasi langsung dengan Belanda mengenai masa lalu dan masa depan Indonesia. Hasilnya, terbentuk Republik Indonesia Serikat atau RIS dan pengakuan resmi kemerdekaan oleh Belanda menandai berakhirnya perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Sebagai sebuah negara baru yang merdeka, Indonesia menghadapi tantangan dalam membangun sistem pemerintahannya. Soekarno terpilih sebagai presiden pertama secara aklamasi pada sidang PPKI pada 17 Agustus 1945 dengan sistem presidensial di mana presiden bertindak sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara. Dengan kabinet yang disebut sebagai kabinet presidensial pertama, kabinet ini dipimpin oleh Soekarno dan Hatta sebagai wakilnya dengan didampingi oleh 20 menteri dan 4 pejabat lainnya. Namun sayangnya, kabinet ini hanya bertahan dari 2 September hingga 14 November 1945 akibat tantangan politik dan keamanan yang termasuk invasi Belanda dan perbedaan pandangan internal. Pada 14 November 1945, kabinet ini digantikan oleh kabinet Syahrir I melalui maklumat yang bertujuan untuk mengurangi absolutisme. Pada periode ini, Indonesia mengalami banyak pergantian kabinet pemerintahan karena berbagai konflik yang ada. Kondisi sosial politik Indonesia yang tidak stabil menjadi faktor utama pergantian kabinet ini. Beberapa dampak yang muncul dari pergantian kabinet adalah banyaknya masalah ketidakstabilan ekonomi politik dalam pemerintahan, menurunnya kepercayaan publik, gangguan pembangunan, hingga munculnya gerakan separatis. Oke guys, jadi di sini saya akan menanyakan mengenai demokrasi liberal. Hey, bro. Jadi menurutmu apa itu demokrasi liberal? Bubarnya Republik Indonesia Serikat yang terjadi pada tahun kelima kemerdekaan Indonesia mempercepat akselerasi penggunaan sistem parlementer yang diinfluence atau dipengaruhi dari Barat. Masa ini sering disebut sebagai masa pemerintahan partai-partai, yang dimana sebutan ini dicetus oleh Perdana Menteri Kabinet Wilopo yang berdiri pada masa demokrasi liberal. Nah, jadi esensinya seperti itu. Tapi untuk penjelasan secara rincinya gimana ya, Van? Ya, jadi pada saat negara Republik Indonesia Serikat dibubarkan pada tahun 1950, tepatnya di bulan Agustus, negara Republik Indonesia berubah menjadi negara Republik Indonesia. Perubahan bentuk pemerintahan diikuti pula perubahan undang-undangnya dari Konstitusi RIS ke UUD sementara 1950. Perubahan ke UUD sementara ini membawa Indonesia memasuki masa demokrasi liberal.
Masa demokrasi liberal di Indonesia memiliki ciri dengan banyaknya partai politik yang saling berebut pengaruh untuk memegang tampuk kekuasaan. Hal tersebut membawa dampak terganggunya stabilitas nasional di berbagai bidang kehidupan. Oke, Jeff, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Lalu ada juga kabinet-kabinet yang terbagi menjadi 7 pada masa demokrasi liberal. Sehingga hampir setiap tahun terjadi pergantian kabinet. Jatuh bangunnya kabinet ini membuat program-program kabinet tidak dapat dilaksanakan sebagai mestinya. Kondisi inilah yang menyebabkan instabilitas. Dari 7 kabinet tersebut, 3 kabinet menonjol. Pertama, ada kabinet Ali Sostromijoyo yang memimpin 2 kali selama periode ini. Lalu, kabinet Burhanuddin Harahap yang dikenal karena menyelenggarakan pemilu pertama di Indonesia pada tahun 1955. Dan yang terakhir, kabinet Juanda yang dianggap paling efektif karena keberhasilan program kerjanya. Kabinet Juanda menjadi salah satu kabinet yang dipuji sebagai kabinet paling berhasil karena adanya zakat kabinet yang menjadikan ahli dan golongan intelektual sebagai anggota kabinet tersebut, yang alhasil tidak melibatkan unsur partai politik di dalam kabinet tersebut. Di Indonesia, pemilu pertama kali digelarkan pada tahun 1955. Pemilu tersebut merupakan pemilu yang paling bersejarah di Indonesia. Ada banyak hal yang membuat pemilu 1955 begitu dikenang sampai sekarang. Pelaksanaan pemilihan umum pertama ini bertujuan untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk dalam parlemen dan dewan konstituante. Untuk esensi yang dimiliki oleh demokrasi liberal, itu kira-kira apa ya, Pak? Ya, jadi waktu pada saat pemerintahan diurus oleh demokrasi liberal, selama masa demokrasi liberal terjadi ketidakstabilan politik akibat sering bergantinya kabinet, meningkatnya peran partai politik, serta ketidakpuasan masyarakat yang memunculkan gerakan separatisme di beberapa daerah. Pergantian kabinet yang berulang dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Hal ini karena masyarakat mungkin merasa bahwa pemerintah tidak stabil dan tidak dapat menyelesaikan masalah dengan efektif. Pada masa lalu, Indonesia masih menganut sistem pemerintahan parlementer. Dalam dekade 1950-an, ada 2 kabinet yang dijatuhkan oleh kelompok oposisi di DPR, yaitu Kabinet Sukiman dan Kabinet Wilopo. Nah, pada 5 Juli 1959, Presiden Soekarno akhirnya mengeluarkan sebuah dekret presiden yang menyatakan kalau konstituante dibubarkan dan diberlakukan kembali UUD 1945. Dekret Presiden juga berisikan pembentukan sebuah lembaga legislatif yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau sering disebut MPRS dan juga Dewan Pertimbangan Agung Sementara atau disebut DPAS. Perubahan drastis dalam sistem politik ini merupakan tanda dari dimulainya era demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin merupakan salah satu respon dari Presiden Soekarno terhadap gagalnya demokrasi liberal di Indonesia. Mengapa? Karena demokrasi liberal di Indonesia menyebabkan krisis di Indonesia. Dalam sistem demokrasi terpimpin, mayoritas kekuasaan politik dipegang oleh presiden, tentara, dan juga PKI. MPRS dan DPAS dan juga DPRGR yang dibawa langsung kekuasaan Soekarno membuat kekuatan politik Soekarno menguat dan kekuatan badan-badan politik melemah, sehingga demokrasi terpimpin lebih bercorak otoriter. Soekarno, selaku kepala negara memegang kekuasaan utama, sehingga berhak mengambil segala keputusan yang diambil dari tangan parlemen dan partai-partai politik. Dalam tugas, Soekarno fokus pada urusan ideologi, luar negeri, dan praktik politik di tengah publik. Sementara itu, tentara memegang peranan di bidang pemerintah daerah, nasionalisasi perusahaan Belanda, administrasi, dan keamanan dalam negeri. Untuk menyeimbangkan kekuatan yang dimiliki tentara dalam lingkup masyarakat, Soekarno memanfaatkan PKI yang memiliki basis massa yang luas serta sangatlah terorganisir. Tentara selalu melihat PKI sebagai musuh yang harus dibinasakan. PKI sadar bahwa kolaborasi dengan Soekarno berarti terlindungi dari ancaman tentara. Pada masa demokrasi terpimpin, terjadi kemunduran politik dan sosial. Dari segi politik, fungsi yang dipegang partai-partai politik dan parlemen melemah, pemilihan umum ditiadakan, dan kekuasaan hanya dipegang secuil orang. Ketegangan politik antara PKI dan tentara juga menimbulkan ketidakstabilan politik yang meletus pada tahun 1965. Masa demokrasi liberal dan masa demokrasi terpimpin mengajarkan pelajaran yang berharga. Pada masa demokrasi liberal, kita belajar bahwa kestabilan politik itu sangat penting, karena pada demokrasi liberal terjadi ketidakstabilan politik di Indonesia. Pada saat masa demokrasi terpimpin, terjadi pemerintahan yang otoriter. Dari sini kita bisa belajar bahwa pemerintah yang otoriter itu berbahaya. Kestabilan politik saat ini jauh lebih baik dibandingkan pada masa demokrasi liberal dan masa demokrasi terpimpin. Tetapi pada saat ini juga masih ada tantangan yang harus dihadapi pemerintahan, seperti misalnya korupsi, yang masih berkaitan dengan apa yang pernah terjadi di demokrasi liberal dan pada masa demokrasi terpimpin. Belajar dari kesalahan yang pernah terjadi pada masa demokrasi liberal dan masa demokrasi terpimpin, kita menjadi belajar bahwa
sangat penting adanya kestabilan kekuasaan di masa saat ini. Selain itu, juga penting adanya transparansi dari pemerintah kepada masyarakat. Namun tidak hanya itu, masyarakat juga harus menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. 2-1 action. Polemik politik yang terjadi pada masa awal pemerintahan Indonesia hingga tahun 1966 membuat saya berpikir bahwa tidak semua hal yang baik bisa dipaksakan pada suatu kelompok ataupun kelompok yang besar. Ini membuktikan bahwa semua harus dipikirkan secara matang untuk kepentingan bersama dan bukan hanya untuk satu kepentingan atau satu kekuatan yang besar. Maka setiap hal yang berganti-ganti akan menimbulkan ketidakpercayaan dan kita harus teguh pada satu prinsip, dan itu yang membuat saya berpikir bahwa ketekunan dan keteguhan pada satu hal serta konsistensi akan membuahkan suatu hal yang baik. Terima kasih. 3, 2, 1, action. Dari demokrasi liberal kita dapat menyimpulkan bahwa kekuasaan yang terlalu banyak itu tidak baik. Mengapa? Karena jika kita memaruk dalam kekuasaan, apalagi dalam konteks kita memerintah suatu negara, itu sangat berdampak buruk bagi masyarakatnya. Jadi kita harus bisa seperti nilai-nilai yang diajarkan oleh sekolah kita De Brito, tentang salah satunya itu adalah leadership. Sekian dan terima kasih. 1. Dari masa demokrasi terpimpin kita juga bisa belajar bahwa pentingnya memiliki pemimpin yang tidak memiliki kendali penuh atas negaranya agar kestabilan politik tetap terjaga di Indonesia. 3, 2, 1, action. Nah, selama mencari materi demokrasi terpimpin, saya sadar bahwa keserakahan itu tidaklah baik dan akan membawa bencana yang besar terhadap rakyatnya. Dan nilai yang saya ambil ialah kita harus belajar bekerja sama dengan orang lain untuk mendapatkan hasil yang terbaik. 1, action. Pembelajaran mengenai masa awal kemerdekaan Indonesia mengingatkan saya pada quote dari Tan Malaka tentang idealisme adalah kemenangan fatal yang dimiliki oleh pemuda. Ini saya bisa mengambil pelajaran bahwa saat awal merdeka Indonesia sebagai negara baru memiliki idealisme banyak dari para tokoh-tokohnya. Dan untuk mewujudkan idealisme itu diperlukan konsistensi dan perjuangan yang sangat panjang. Oke, terima kasih. Setelah melakukan tugas video ini, saya mendapatkan satu hal penting. Saya mempelajari bahwa demokrasi tidak dapat dilakukan secara sempurna. Namun, sebagai manusia dan sebagai rakyat negara yang berwibawa, kita harus tetap berusaha untuk melaksanakan demokrasi meskipun filosofi tersebut tidak sempurna. Terima kasih. Halo teman-teman semua, kita sudah masuk ke dalam penghujung video. Dan kali ini giliran saya yang merefleksikan apa yang sudah saya dapatkan selama mengerjakan tugas video ini. Peristiwa masa awal kemerdekaan, pelajaran saya tentang konsens, bagaimana suara hati harus menjadi landasan dalam setiap keputusan. Tokoh-tokoh yang terlibat memiliki integritas dan moralitas yang kuat untuk memajukan bangsa. Dari sini saya belajar bahwa memiliki kesadaran moral dalam setiap tindakan yang kita akan lakukan adalah hal yang penting untuk menciptakan perubahan yang berkelanjutan.